Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafi rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, ada pepatah tak kenal maka tak cinta. Maka bagaimana kita akan mencintai Allah kalau kita tidak kenal sama Allah? Terutama kita mengenal betapa Allah itu pengasih. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Makna penyayang itu apa? Ayu rabbihim bisunufim minal birri la tablughuhal afham. Allah mentarbiyah kita, mendidik kita dengan macam-macam kebaikan yang kadang-kadang itu tak terjangkau oleh pahaman atau akal pikiran kita. Satu misal, kenapa kita terlahir ke dunia? Ini adalah kebaikan Allah. Orang yang tidak pernah terlahir ke dunia berarti tak punya kesempatan menjadi penghuni surga. Dengan terlahir ke dunia, dia punya kesempatan menjadi penduduk surga. Yang kedua, mengapa masing-masing kita terlahir dari ibunda kita? Kok tidak umpamanya terlahir dari seorang presiden misalkan? Kita tidak paham. Masing-masing kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing yang berbeda. Postur tubuhnya berbeda, karakternya berbeda, dan sabar berbeda. Kemudian lagi, ketika kemudian kita berteman, siapa teman kita? Sampai kemudian kita bersekolah bertemu dengan guru siapa? Yang semua itu syarat dengan yang namanya hikmah dan pelajaran. Entah bentuknya mendewasakan jiwa kita, mental kita, atau itu bentuk bagaimana membuat diri kita semakin paham dengan kehidupan ini. Bahkan bisa menjadi orang bersyukur, bisa menjadi orang yang sabar, orang yang qanaah, yang tawakal, yang ikhlas, dan lain sebagainya. Termasuk kita dihadirkan di kota Batam ini. Saya yakin bahwa kita ke Batam ini bukan suatu kebenaran, bukan suatu kebetulan. Karena di dunia ini tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian yang sifatnya kebetulan. Tetapi semua yang terjadi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita dihadirkan di Batam? Kemudian kita bertemu dengan berbagai suku, bertemu dengan berbagai bangsa, ya, adat kebiasaan yang macam-macam. Dan ternyata itu penuh dengan hikmah dan pelajaran, termasuk membuat diri kita semakin dewasa. Dan banyak hal
Mungkin kita ketemu ada orang hidupnya susah, sehingga timbul empati. Ketemu kepada orang yang hidupnya mudah, bergelimang dengan harta, ya, maka membuat kita, menjadikan kita kepingin seperti mereka. Ya. Lebih dari itu, maka sebetulnya semua yang Allah beri kepada kita tidak lain tidak bukan adalah untuk kebaikan kita selama kita memahami. Jangan sampai salah persepsi. Banyak orang punya persepsi kalau hidup susah, sengsara, menderita itu adalah ujian. Tapi manakala bergelimang harta, kedudukan tinggi, memiliki yang namanya popularitas dan lain sebagainya, dianggap itu bukan ujian. Ini adalah persepsi yang salah. Allah telah mengingatkan kepada kita, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia manakala diberi rizki yang banyak, diberi kemudahan, diberi kehidupan yang nyaman, menyangka bahwa itu dimuliakan oleh Allah. Dan ada kalanya manusia tatkala diberi penderitaan, rizki yang sempit, hidup yang menderita, terlunta-lunta, dianggapnya itu ujian. Salah, kalah. Sekali-kali tidak. Hidup ini hakikatnya semua adalah ujian. Mau diberi kemudahan, ujian. Mau diberi penderitaan, ujian. Maka sebetulnya kalau kita paham, mau senang, mau susah, sama saja. Mau melarat, mau kaya, sama saja. Sama-sama ujian. Tinggal bagaimana kita bersikap, tinggal bagaimana kita berperilaku. Maka rumusnya jelas. Manakala Allah beri nikmat, bersyukurlah. Maka dengan bersyukur Allah akan ridho. Dan wujud ridho Allah, Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Sebaliknya kalau kemudian itu penderitaan, bersabarlah. Dan gak ada jaminan sebesar orang yang bersabar. Allah katakan, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah, hanyalah orang-orang yang bersabar yang kami penuhi pahalanya bighairi hisabin, tanpa hisab. Hadirin sidang sholat zuhur yang berbahagia. Jadi hakikat hidup ini dari mulai kita lahir sampai kemudian kita mati, itu adalah tarbiyah dari Allah, pendidikan Allah agar kita semakin baik. Lalu apa makna Allah itu maha penyayang? Latifun bihim bil arzak minat thayyibat walam tudfa ilahim jumlatan. Allah itu ngasih rizki makhluknya dengan rizki yang baik-baik. Kasih rizki, bisa makan, bisa minum, bisa beli pakaian, bisa punya rumah. Coba kita mestinya kemudian berpikir, berangan-angan, apa iya semua itu karena kerja kita? Kita bisa makan, apakah betul itu murni karena kerja kita? Bisa beli pakaian, bisa punya rumah, bisa punya istri. Kenapa banyak orang bekerja, mereka nggak bisa makan, nggak bisa beli pakaian, nggak bisa punya rumah, nggak bisa menikah? Artinya ini kita harus sadar, semua itu mutlak hanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kemudian kita membanggakan diri, melalaikan Tuhan. Ini kan kerja saya, ini kan karena berkat usaha saya. Kita ini hidup yang menghidupkan Allah, kita sehat yang menyehatkan Allah, kita kuat yang menguatkan Allah, kita mampu berusaha karena Allah yang memampukan kita. Kok begitu diaku-aku karena usaha saya, karena kerja saya? Dari mana? Allah yang ngasih rizki. Yang kemudian yang juga harus dipahami bentuk kasih sayang Allah. Allah itu kalau ngasih rizki gak langsung dituang, tapi diberikan secara berangsur-angsur. Butuh kendaraan, Allah kasih kendaraan. Butuh istri, kasih istri. Butuh rumah, kasih rumah. Pengen anak, dikasih anak. Berangsur-angsur. Coba kalau diberikan secara utuh, belek, wah kita yang gak kuat. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi kasih sayang Allah? Yarham man lam yarham nafsah. Allah menyayangi hamba-hamba yang tidak menyayangi diri sendiri. Contohnya apa? Orang itu kalau durhaka berarti tidak menyayangi diri sendiri. Orang kalau berbuat zalim berarti tidak menyayangi diri sendiri. Andai ada orang zalim, andai ada orang yang bermaksiat, apakah kemudian Allah biarkan? Tidak. Tapi Allah ilhami agar supaya sadar. Allah ilhami agar supaya menyesal. Allah ilhami agar supaya dia mau bertaubat kepadanya. Ayo taubat, ayo taubat. Kemudian lagi, selain daripada Allah beri pertolongan, Allah beri kasih sayang, dibuatnya kita ini syauk, cinta berat, keinginan yang kuat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua kita kalau mau mendengarkan kata hati yang terdalam, kepinginnya kita ini lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Cuman kadang-kadang tertutup oleh hawa nafsu, sehingga nasihat hati, kata hati yang terdalam tadi tidak kita dengar, tapi lebih menuruti keinginan hawa nafsu, sehingga membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang-kadang larangan Allah diterjang, yang kadang-kadang perintah Allah tidak dikerjakan. Tahu, kalaulah dikerjakan, maka dikerjakan asal-asalan. Dan seterusnya. Ini masih banyak penjelasan makna kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin hari ini dulu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.